meyakini bahwa Allah itu melihat ibadah kita, sehingga ibadahnya itu bukan sembarangan, diilmoni, menggunakan ilmu yang memang sudah diajarkan di pondok-pondok pesantren, pakai ilmu fikih. Jadi sholat itu bukan sembarangan, sholat itu harus wudhu dahulu, sholat itu harus menutup aurat, sholat itu harus ada tata caranya, bukan hanya sekedar perpindahan gerakan. Tapi di situ segala ilmu sholat harus digunakan. Qala fahbirni anisah. Qala ucap sinten rajul fahbirni mongko awi khabar sapa sira ingsun anisah saking kiamat, tanda-tanda kiamat. Qala ucap sinten kanjeng Nabi ma utawi perkara almasulu kang den takoni anha saking sa'ah bi'alama iku bi'alama luwih weruh minas sa'il ma ora ono maneku sebenarnya. Kala ucap sinten kanjeng Nabi ma ora ono almasulu utawi kang den takoni anha saking sa'ah iku bi'alama luwih weruh minas sa'il tinimbang saking wong kang takon. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fahbirni anis sa'ah, berikan kabar kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab bahwa perkara yang ditanyakan tidaklah perkara yang ditanyakan itu diketahui. Nabi juga tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Qala ngucap sapa rajul fahbirni mongko awi khabar sapa sira ing ingsun an amaratiha saking tetengere saah. Baik, kalau misalnya tidak tahu kapan terjadinya kiamat, berikan tanda-tandanya. Qala sinten kanjeng Nabi antali dal amatu rabbataha, yo iku yen to manakake sapa amat niku budak. Jadi di zaman dulu itu kan ada yang namanya budak perempuan, tapi bisa melahirkan sayyid. Jadi ketika budak perempuan menikah dengan seorang sayyid, kemudian budak perempuan ini melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya ini menjadi sayyid dari ibunya. Bisa dipahami? Anak laki-lakinya sendiri itu menjadi sayyid dari ibunya, karena ibunya melahirkan anak laki-laki dari sayyidnya. Paham? Bisa dipahami? Nah, ini termasuk tanda-tanda kiamat ketika seorang ibu melahirkan sayyidnya. Ini secara tekstual demikian, cuman ketika dimaknai lebih jauh, maksudnya adalah ketika ada seorang anak berani kepada ibunya. Ketika seorang anak berani kepada ibunya, maka itu merupakan tanda-tanda kiamat yang paling dekat. Antalida al-amat yaiku yento manahake sopo amat robataha ing gustine amat. Wa antaro lan yento ningali sira al-khufata ing pira-pira kang mlaku wudu. Al-khufata ing pira-pira wong kang mlaku wudu. Al-ura ta'alata ro'a asyai pira-pira kang udo-udo. Ro'a asyai al-alata pira-pira kang fakir, al-urata pira-pira kang udo, al-alata pira-pira kang fakir, ria asyai pira-pira kang angon, pira-pira wedhus. Yatako waluna halih pira-pira kang padha dhuwur-dhuwuran fil bunyani ing dalem pira-pira bangunan. Itu semua adalah bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan yang sebetulnya mereka asalnya adalah pengembala kambing yang tidak punya apa-apa. Karena memang Arab Saudi ini kaya setelah menemukan minyak. Dulunya mereka semua pengembala kambing, tidak memiliki apa-apa, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Niku para sahabat dulu itu sangat muskil. Kok bisa pengembala kambing meninggikan bangunan itu bagaimana? Tapi terjawab hari ini
bahwa pengembala kambing itu sedang berlomba-lomba sungguhan membuat bangunan yang amat tinggi. Nggih boten. Burj Khalifa tingginya berapa? 800 meter. Sedangkan ada lagi mau bikin Dubai Tower, ada lagi mau bikin apa kayak yang Jeddah niku namanya Jeddah Tower kalau nggak salah, tingginya 1,2 km ke atas. Bahkan Burj Khalifa itu punya 3 waktu yang selisihnya hanya beberapa menit karena saking tingginya. Jadi nek buka puasa di lantai atas sendiri, lantai tengah sama lantai bawah, ini waktunya beda. Itu adalah bukti dari hadis Nabi. Kalau pengembala kambing yang sedang sibuk meninggikan bangunan. Dulu Nabi kan juga pernah mengatakan bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Konstantinopel itu Istanbul. Dulunya Istanbul itu adalah gereja kan, Hagia Sophia, dan kota yang di situ sangat kuat. Kristennya itu sangat kuat. Tapi ditaklukkan oleh Sultan Mehmed Salahuddin Al-Ayyub, bukan Salahuddin, Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Sumantolako muli budalan sopurojul. Sumantolako muli budalan sopurojul. Fala bisa menang sopo kanjeng Nabi. Malian ing dalem zaman kang suwe. Sumakola sinten dawuh. Sumakola nuli dawuh sinten kanjeng Nabi ya Umar ya Umar. Katadri ana ta weruh sira minasail. Saking wong kang takon. Minasaili saking wong kang takon. Kemudian setelah itu Nabi diam lama dan orang yang bertanya itu pergi. Setelah orang yang bertanya itu pergi, selang beberapa waktu Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya tersebut? Kultu ngucap sinten Ingsun, maksudnya Ingsun itu Sayyidina Umar, Allahu ta'ala Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luweh mudaneni. Iku alamu luweh mudaneni atau lebih tahu bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Sayyidina Umar menjawab demikian. Kala ngucap sinten Kanjeng Nabi fa innahu mangko temen setune rajul iku Jibril malaikat Jibril. Katakum kang teka sapa Jibril ing sira. Yu'allimukum halih mulang sapa Jibril ing sira. Dinakum ing agama sira. Jadi yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang bertujuan untuk mengajari para sahabat-sahabat Nabi tentang agama Islam itu sendiri. Al-hadis itu hadis asal kang kaping 3. Iku an Nabi Abdurrahman dan ceritakan saking Nabi Abdurrahman rupane Abdullah bin Khattab radhiyallahu taala anhu maqala. Kala ngucap sinten Nabi Abdurrahman sami itu midanget sinten ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halih ngucap sinten Kanjeng Nabi. Yaqulu halih ngucap sinten Kanjeng Nabi, Buniyal Islam dan jenengake apa Islam ala khamsin yang atas 5. Ala khamsin yang atas 5. Rupane syahadati alla ilaha illallah. Nakseni temen. Yento nakseni temen ora ono pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan lan maksudune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusane Allah. Wa iqami sholati lan jumenengake salat, wa ita'i zakati lan aweh zakat. Wa hajil baiti lan hajil baiti wa shaumi Ramadan lan poso ing dalem bulan Ramadan. Bahwa sesungguhnya Islam itu dinamakan Islam itu jika seseorang melakukan 5 dari perkara yang diperintahkan ini: syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Makanya
wajib hukumnya. Puasa Ramadan wajib. Tidak boleh iftar, tidak boleh mokel kecuali memang ada udur ataupun alasan yang di situ bisa diterima secara syariat. Gak boleh hanya karena lapar, haus, ya, karena tidak sahur, akhirnya siang tidak puasa, itu tidak boleh. Boleh tidak puasa kalau memang ada udur, kalau memang misalnya sakit keras, yang memang di situ tidak bisa melaksanakan puasa sesuai rekomendasi dokter, atau ketika puasa nanti dikhawatirkan penyakitnya bertambah parah dan ada resiko yang sampai membahayakan nyawanya, itu tidak boleh. Itu baru diperbolehkan mokel. Puasa Ramadan wajib. Barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya tidak bisa diganti oleh puasa barang satu tahun penuh. Itu nggak bisa. Kalau tidak puasa tanpa adanya udzur loh, sengaja tidak cukup puasa 1 tahun penuh mengganti puasanya bulan Ramadan, itu tidak bisa. Karena memang ini sudah aturan agama. Dan kenapa harus bulan Ramadan? Kenapa harus 1 bulan? Kenapa harus di tanggal ini? Itu ta'abudi. Jadi hukum itu ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu yang tidak bisa dipertanyakan lagi, ya sudah disuruhnya begitu, nurut mau. Tapi kalau ta'akuli itu masih bisa dimakul. Seperti hukum-hukum yang wakiyah, perkara-perkara yang di situ menyangkut misalnya relasi antar sesama, hukumnya hudud, hukum hakim, kemudian hukum-hukum yang di situ memang ada sebab akibatnya, itu masih bisa dimakul, masih bisa dicerna akal. Tapi kalau misalnya hukum ibadah itu sudah ta'abudi. Kenapa sholat harus 5 waktu? Kenapa zuhurnya 4 rakaat? Kenapa maghribnya 3 rakaat? Kenapa subuhnya 2 rakaat? Kenapa? Bertanya seperti itu. Itu sudah dinas oleh syariat. Jadi anggar dilakoni. Al-hadis uta hadis arabiu kang kaping 4. Iku ana Abi Abdurrahman dan ceritake saking Abi Abdurrahman rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sinten Abi Abdurrahman, haddatsana nyritakaken ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kanjeng Nabi wasadiku kang temen. Al-masdiku kang den temenake. Wa huwa kanjeng Nabi wasadiku kang temen, al-masdiku kang den temenake. Inna hadakum teman setune salah siji sira kabeh iku yujma'u den merintahi sapa malak biar bayi kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Jadi setelah 120 hari seorang anak ini di dalam perut ibunya ditiupkan roh oleh malaikat, yang kemudian di saat itu juga Allah mengutus malaikat untuk menulis rezekinya, ajalnya, nasibnya, dan lain-lainnya. Di kita dirizkihi kelawan nulis rizkini ahad, wa ajalihi lan ajali ahad, wa amalihi lan amali ahad, wa syakiyun au sa'idun. Wa syakiyun onoto sopahat iku kang ciloko, an sa'idun utawa kang bejo. Jadi pada usia 120 hari itu sudah ditentukan oleh Allah. Apakah orang ini termasuk menjadi bagian orang yang beruntung atau orang yang celaka? Fawallahi mongko demi Allah, alladzi ya Allah iku la ilaha orang-orang pangeran kang wajib dan sembah iku maujud. Wairuhu kang saliyane alladzi. Inna hadakum lamun temen setune sira kabeh iku la malu yen tong amal sapa ahad bi amali ahli jannah. Kelawan amali ahli jannah hatta ma sehingga ora ono, hatta ma yakunu sehingga ora ono iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane jannah. Iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane sabira. Fayasbiku mongkon diini alaihi ing atase ahad apa alkitab pesten. Illa dirau nanging sabira. Fayasbiku mongkon diini alaihi ing atase ahad apa alkitab pesten. Saya malu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahli nar kelawan amali ahli nar. Saya dkhuluha mongko manjing sapa ahad ing nar. Maksudnya nyata,
barang siapa selama hidupnya ini menjalani amal soleh, menjalani semua perilakunya para penduduk surga, tetapi di dalam kitabnya yang pertama dia ditulis sebagai ahli neraka, maka pada akhir hidupnya dia akan tetap menjadi ahli neraka. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melangkahi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kekuatan dari umatnya Nabi Muhammad itu adalah doa. Allah niku sangat suka sekali jika hambanya itu berdoa. Jadi bahkan doa itu bisa mengubah takdir yang memang sudah dituliskan oleh Allah. Tapi takdir itu pembagiannya banyak ya. Ada yang nanti kalau dijelaskan kapan-kapan saya jelaskan. Tapi takdir itu banyak. Dan ada beberapa takdir yang bisa diubah dengan doa. Termasuk nasib itu bisa. Ayat 10 wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar. Kamu temesune sira kabeh iku la ya'malu ngamal sapa ahad bi amali ahli nar kelawan amali ahli nar hatta ma yakun sehingga ora ana bainahu iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane nar apa diraun sadira. Apa diraun angin sadira. Saya sebiku mongko dingini alaihi ngatasi ahad apa kita bukten. Saya malu mongko ngamal sapa ahad, saya malu mongko ngamal sapa ahad di amali ahli jannah kelawan amale ahli jannah. Saya terpeluha mongko manjing sapa ahad ing jannah. Pokoknya barang siapa yang ditulis oleh Allah untuk masuk surga, entah apapun yang dia lakukan seumur hidupnya, pada akhirnya tetap akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa kekuasaannya Allah itu mutlak. Apapun perilaku manusia, tapi pada akhirnya dia akan sesuai dengan jalan. Sebisa mungkin tak jelaskan sedikit-sedikit. Gak sedikit sih, penjelasannya dari tadi banyak. Semoga bisa dipahami ya. Al-hadisu teh hadis al-khamisu kang kaping 5. Iku an ummul mukminin. Dan ceritake saking ummul mukminin. Rupane Umi Abdullah kang dadi ibune Abdullah. Rupane Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala dawuh sinten Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah itu adalah perempuan yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis dan semuanya itu sahih, mutabaroh, bisa dipakai. Perempuan yang sangat cerdas dan bisa meriwayatkan banyak hadis yang sahabat lain itu tidak bisa meriwayatkannya. Seperti halnya hadis-hadis yang menyangkut pernikahan, hadis-hadis yang menyangkut perempuan, hukumnya mani, suci, ini kan berawal dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi itu ketika akan sholat, ada mani di pakaiannya beliau, itu tidak disucikan terlebih dahulu, cuma dikerik, mani kering dikerik, terus beliau melaksanakan sholat. Itu kan hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kan sahabat tidak mungkin mengetahui sampai sedetail itu, masuk ke rumahnya Nabi, ke kamarnya kan tidak mungkin. Tapi istrinya Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan hadis yang akhirnya menelurkan hukum bahwa mani itu suci. Karena Nabi itu bahkan ketika akan sholat ada mani di pakaiannya tidak dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu dari masa kenabian sudah berdaya, sudah diberi sudah mampu untuk meriwayatkan hadis, saking cerdasnya. Karena periwayatan hadis itu nggak sembarangan, tidak setiap sahabat bisa meriwayatkan hadis. Ada kualifikasi tersendiri. Salah satunya itu tidak boleh mughafal, betenangsal lalian betenangsal. Jadi ketika Nabi itu pertama kali menyampaikan hadis, harus ingat redaksinya dengan benar dan tidak boleh salah. Kriterianya adalah tidak boleh orang-orang yang gampang lupa. Kalau misalnya ada mata rantai hadis yang cacat, diriwayatkan oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni, maka hadisnya tidak bisa dianggap sahih. Kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan tendensi hukum.
tidak bisa dijadikan tendensi hukum fikih. Karena hadisnya diriwayatkan oleh orang yang tidak bisa dipercaya kualifikasinya. Ketat loh periwayatan hadisnya. Dan Sayyidah Aisyah itu perempuan yang amat cerdas. Beliau meriwayatkan banyak ribuan hadis Nabi, terutama mengenai perempuan. Pernah ikutin saking Islam. Bahwa utamina, bahwa mengkau utamina ikut Rasul bin Tolak. Kawamu meriwayatkan hadis soal Bukhari, Imam Bukhari, Muslim, Imam Muslim. Wafi riwayatin lan iku dalam suci riwayat li muslimin kedua Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwaradun. Utawi lafaz man amila utawi sapane wong iku amila amal sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana iku alaihi ing atase amal apa amruna perkara ingsun fahuwa mongko tae amal iku raddun den tolak. Iki tadi lebih sebenarnya, bahwa barang siapa yang menyari atau melakukan pembaruan dari syariatnya Nabi, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan atau ditolak. Pembaruan di sini tanpa adanya anjuran yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Tetapi manhaj kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya punya tendensi yang kuat, seperti halnya tahlil. Meskipun banyak dibid'ahkan oleh golongan sebelah, tapi mereka kurang memahami esensi dari tahlil itu sendiri. Memang bentuknya tidak ada pada zaman Nabi. Zaman Nabi itu tidak ada bentuk kumpul-kumpul terus tahlilan, itu memang tidak ada. Tetapi tahlil itu isinya apa? Membaca Al-Quran, berzikir, bermuasyarah dengan baik, berrelasi dengan baik dengan tetangga. Kemudian ada berkatan itu sedekah, gitu kan. Dzikir, ingat kepada Allah, itu semua anjuran syariat bukan? Anjuran. Dan itu semua sebetulnya memiliki dalilnya yang kuat atau tendensi yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Meskipun secara bentuk itu tidak ada, tapi secara esensi itu sesuai dengan anjuran dan itu tidak masalah hal seperti itu. Yang masalah itu ketika misalnya membuat sebuah wirid yang di situ berasal dari mimpi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mimpinya. Itu maka perlu dipertanyakan. Seperti halnya sholawat-sholawat yang banyak beredar, misalnya sholawat yang di situ berasal dari mimpi seseorang yang mana mimpinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-hadisu hadis as-sadisu kang kaping 6 iku an Abi Abdillah ceritake saking Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala. Sebetulnya karena niki ngaji Ramadan ya, jadi yang penting kan ngajar mana. Akhirnya keterangannya singkat-singkat, nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak sampai syarahnya, tapi aku akan berusaha memberikan keterangan semaksimal mungkin. Karena yang penting kan paham ya. Harus itu yang penting paham. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sinten Abi Abdillah sami itu midangat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngucap sinten kanjeng Nabi inal halal bayyinun temen setune perkara halal bayyinun iku kang pertelo wa inal harama lan temen setune perkara haram iku bayyinun kang pertelo wa bainahuma ing dalem antarane lan iku ing dalem antarane halal lan haram umur mustabihati utawi pira-pira perkara kang nyerupani syubhat, perkara syubhat. Halal itu jelas, haram itu jelas, yang ada di tengah-tengahnya itu adalah syubhat. Contoh perkara syubhat itu ketika di kamar yang isinya 30 orang kemudian ada jajan di tengah-tengah, nggak tahu punya siapa. Itu syubhat. Bisa menjadi halal ketika jelas pemiliknya siapa dan kita sudah izin. Mbak izin ya, sama
maka makanan itu menjadi halal. Tapi sebelum pemiliknya ini jelas, statusnya masih syubhat. Statusnya masih bisa halal, bisa haram. Gitu kan? Karena nggak jelas pemiliknya siapa. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. La ya'lamuhunna kang ora weruh ing umur mustabihat sapa katsirun wong akeh minan nasi saking menungso. Famanittaqo mengko tahi sapane wong iku ngedohi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat. Faqad istabroa mengko teman-teman lebaran sapa man lidinihi maring agamane man. Faqad istabroa mengko teman-teman lebaran sapa man lidinihi maring agamane man. Wa irdihi lan kawirangane man. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia itu sama dengan menjaga kehormatannya dan juga menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan agamanya, kehormatannya dalam beragama. Karena apa? Karena menjaga perkara syubhat itu menunjukkan integritas seseorang untuk menjaga dirinya dari perkara haram. Karena perkara syubhat dan perkara haram itu mendekati. Dan perkara jelas ini kan dia sakit halal, sakit haram. Tapi kalau orang menjaga diri dari perkara syubhat, berarti dia punya integritas yang tinggi dalam penjagaan dirinya terhadap perkara haram. Makanya punya harga diri yang baik barang siapa yang menjaga diri perkara syubhat. Wa man tasapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fi syubhati dalam perkara syubhat, waqa'a mengko tumiba sapa man fil harami dalam perkara haram. Karoi kaya wong kang angon, yara kang angon sapa roi, haulal hima ing dalem kiwa temene bumi larangan. Yusiku kang parek apa roi, iku ayat ta'a yen to angon sapa roi fihi ing dalem haulal hima. Yusiku kang parek sapa roi iku ayat ta'a yen to angon sapa roi fihi ing dalem haulal hima. Ala eling-eling wa inna likulli malikin hima. Ing temen setune iku saben-saben ratu hima ana bumi larangan. Ala wa inna hima. Ala iling-iling wa inna himallahi. Temen setune larangane Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang den haramake. Iku maharimuhu pira-pira larangane Allah terjemahannya. Cuman maksudnya maharimu itu adalah larangan pada perkara-perkara yang memang diharamkan, homer, zina, membunuh, itu adalah perkara yang dilarang. Ala iling-iling wa inna fil jasati, teman setune yang dalam pira-pira jasad mudghatan ono daging kempal. Ketahuilah bahwa dalam satu jasad itu ada satu daging, satu gumpalan daging. Ida sholahat yang dalam nalikane bagus apa mutuhah. Yang dalam nalikane bagus apa mutuhah. Sholuhal jasadu kulluhu. Mongko bagus apa jasad kulluhu yang sekabehane jasad. Barang siapa gumpalan daging di dalam dirinya itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasada lan dalam nalikane rusak apa mudghah, fasadal jasadu mongko rusak apa jasad. Kulluhu yaskabehane jasad. Kulluhu yaskabehane jasad. Barang siapa kok satu gumpalan daging itu buruk di dalam dirinya, maka seluruh jasadnya itu buruk. Dalam artian perilakunya, prasangkanya itu buruk jika satu gumpalan daging ini buruk. Tapi perilakunya dan prasangkanya menjadi baik jika satu gumpalan daging ini baik. Ala eling-eling wahya utawi mudghah iku alqalbun hati. Adapun gumpalan daging itu adalah hati. Yeah. Al-hadis sabi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.